Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar kalian baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan untuk membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang filosofi matematika, di mana ini merupakan kajian tentang masalah mendasar dalam kehidupan. Biar konsen belajarnya, kita minum kopi dulu yuk. Kebetulan, hari ini ada promo kemerdekaan dari Spesial Kopi. Tersedia berbagai varian rasa dan dapatkan diskon 17% untuk dine-in and take-away. Tunggu apa lagi? Ayo kita mulai belajar dan jangan lupa kopi spesialnya. Pernahkah kalian berpikir, mengapa plus dikali plus, hasilnya bisa plus? Serta, mengapa minus dikali plus, dan plus dikali minus, hasilnya bisa menjadi minus? Dan juga, mengapa minus dikali minus, hasilnya bisa plus? Apabila kita misalkan, plus adalah benar, dan minus adalah salah. Dari permisalan yang telah kita dapatkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa apabila kita mengatakan benar terhadap sesuatu hal yang benar adalah suatu tindakan yang benar. Dengan kata lain, apabila kita tuliskan dalam rumus matematikanya, di sini adalah plus dikalikan plus, ya, sama dengan plus. Ya. Coba kita misalkan dalam angka. Apabila 2 dikali 3 itu nilainya sama dengan 6. Apakah sama 2 kali 3 dengan 3 kali 2? Untuk hasilnya memang sama. Tetapi untuk perkalian ini ya 2 kali 3 itu artinya adalah penambahan 3 sebanyak 2 kali. Ya. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya, apabila kita mengatakan benar, padahal sesuatu itu salah, atau sebaliknya, kita mengatakan sesuatu salah, tetapi padahal itu benar, adalah suatu tindakan yang salah. Apabila kita ubah ke bentuk rumus matematikanya, di sini bisa kita lihat bahwasanya plus dikali min itu sama dengan min. Oke. Dan min dikali plus itu sama dengan min juga, ya. Kalau bingung ini bisa kita ubah ke bentuk angka, ya. Misal kita ambil contoh yang pertama ya. Yang pertama di sini plus dikali min. Misal kita ambil 3 dikali min 2, ya. Berarti semuanya tahu hasilnya min 6, ya. Karena perkalian itu hasil penjumlahan berulang, maka di sini bisa kita ubah min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 sebanyak 3 kali. Ya. Itu benar ya, hasilnya min 6. Oke. Ya, jadi di sini plus dikali min itu hasilnya min. Oke, sesuai ya. Yang pertama, lalu yang kedua. Oke, yang kedua di sini min dikali plus hasilnya min. Misal kita ambil angka ya. Angka misal min 3 dikali 2. Oke, biar hampir sama ya di sini ya. Nah, karena min dikali plus tadi sifatnya min ya, hasilnya min, maka di sini juga min 6. Oke. Ya. Perkalian tadi bentuk penjumlahan berulang. Oke. Karena 2 ditambah 2 sampai min 3 itu kan kita nggak tahu, nggak ada ya. Jadi matematika itu bersifat komutatif, bisa kita ubah ya, komutatif yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan, bisa kita ubah jadi 2 dikali min 3 ya, tetap karena plus dikali min tetap hasilnya min gitu ya. Oke, maka di sini bisa kita ubah min 3, penjumlahan min 3 sebanyak 2 kali. Oke, jadi min 3 ditambah min 3 ya, 2 kali ya,
itu min 6. Jadi sesuai ya, kalau plus dikali min itu hasilnya min ya. Nah, lalu kalau min dikali plus itu juga hasilnya min. Jadi sesuai dengan pernyataan yang tadi ya. Selanjutnya, apabila kita mengatakan salah terhadap sesuatu yang memang salah, maka itu termasuk suatu tindakan yang benar. Bila kita ubah ke bentuk rumus matematikanya, ya, berarti di sini kan sesuatu yang salah kita umpamakan min, ya, dikalikan dengan min dengan sesuatu yang salah, maka hasilnya plus, ya. Untuk membuktikan sifat ini berarti kita misalkan di sini ya, yang pertama min A dikalikan dengan min B, misal hasilnya C ya. Nah, C ini kan kita belum tahu ya. Oke, belum tahu ya. Jadi kita mengingat yang tadi, yang sebelumnya, sifat yang tadi. Misal tadi kan negatif dikalikan positif, itu nilainya kan negatif ya. Oke, lalu positif dikalikan negatif itu hasilnya juga negatif ya. Nah, di sini semisal ya, misal C ini kita umpamakan nilainya ruas kanannya 0. Oke, berarti kan di sini bisa kita ubah gini, min A dikali, biar nilainya 0, maka salah satu kita ubah yang nilainya 0 ya. Berarti di sini kita ubah min B ditambah B. Ya, oke. Berarti kalau kita jabarkan atau kita menggunakan sifat distribusi, di sini kan yang pertama min A dikali B ya. Ini mohon maaf, min A dikali min B. Lalu yang kedua min A dikali B. Ya, min A dikali min B kita tulis saja, misal ini min A kali min B ya. Lalu yang kedua min A dikali plus B. Min dikali plus tadi kan kita sudah dapatkan, hasilnya apa? Hasilnya kan min gitu ya. Nah, min AB ya. Oke, berarti di sini biar nilainya 0 ya, ini kan pasti min ya. Berarti salah satu, yang satunya pasti nilainya apa? Pasti nilainya positif ya. Jadi di sini kalau di sini min AB ya, biar nilainya 0 berarti kan di sini positif ya. Udah paham belum? Oke, kalau belum paham bisa kita ubah ke bentuk angka ya. Nah, kita ambil contoh angka yang sama seperti yang sebelumnya tadi aja ya. Misal di sini karena min semuanya berarti kita ubah min 3 dikali min 2 ya. Oke. Misal di sini nilainya kita belum tahu ya, nilainya C ya. Oke, kalau misal kita ubah ke bentuk nilainya 0, berarti ini salah satu ya, sesuai dengan ini tadi kan, berarti di sini dikali dengan min 2 tambah 2 biar nilainya 0 ya. Ya, oke. Berarti ini kan min 3 kali min 2. Kita tulis saja min 3 kali min 2. Yang kedua ditambah ini ya, min 3 dikali plus 2. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan, min dikali plus. Oke, yang ini ya, min dikali plus itu kan hasilnya min ya. Kita tuliskan di sini min 3 dikali plus 2 berarti min 6 ya. Oke, di sini kan sudah plus sama min berarti kan min ya. Oke, berarti biar nilainya 0, otomatis kalau di sini sudah negatif, berarti kan di sini harus mau nggak mau harus positif. Berarti sesuai ya, kalau min dikali min itu hasilnya positif. Dari sifat-sifat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita ambil pelajaran bahwa matematika itu ternyata syarat dengan makna. Kebenarannya pasti atau eksak, dan bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rumus matematika pembagian. Yang pertama, ya, 1 dibagi dengan 1, ya, nilainya 1. Lalu yang kedua, ya, 1 dibagi dengan 2, itu nilainya setengah.
ya, setengah atau 1/2. Berikutnya 1 dibagi 10 itu bisa kita katakan dengan 1/10 ya. Lalu 1 dibagi dengan 100 itu hasilnya adalah 1/100 ya. Di sini saya mengambil angka itu ya, itu angka yang semakin besar ya. Jadi yang pertama 1 dibagi 1 ya, pembaginya 1, yang kedua pembaginya 2. Oke, semakin besar ya pembaginya. Lalu yang berikutnya pembaginya 10, lebih besar lagi. Selanjutnya 100 ya. Jadi coba bisa kita lihat di sini ya, angkanya 1, 2, 10, 100 semakin besar. Oke, kita bandingkan dengan hasilnya ya. Di sini angkanya di sini semakin besar ya, semakin besar di sini. Di sini nilainya bagaimana? Di sini 1, setengah, 10, 1/100 ya, di sini semakin kecil ya. Jadi ketika di sini angkanya pembaginya semakin besar, maka hasilnya semakin kecil. Oke. Sedangkan kalau 1 dibagi 0 nilainya berapa? Nilainya tak terdefinisi, atau kalau kita hitung di komputer itu pasti nilainya undefined ya. Oke. Dari nilai pembagian yang telah kami jelaskan tadi, bisa kita ambil makna bahwa kalau kita melakukan perbuatan yang baik, seperti sedekah misalnya, kemudian kita mengharapkan balasan atas perbuatan itu, maka semakin kita banyak berharap hasilnya akan semakin kecil. Tadi sudah dicontohkan dengan nilai angka 1/100 ya, dan seterusnya mungkin ya. Semakin di sini semakin angkanya besar ya, pasti hasilnya akan semakin kecil. Tetapi ketika kita melakukannya dengan ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan apapun, atau 1 dibagi 0, maka hasilnya akan tak terhingga. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas keikhlasan kita dengan balasan yang tak terhingga atau penuh dengan keberkahan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan terus menebar kebaikan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Jangan berhenti berbuat baik.